Salam damai sejahtera saudara-saudariku sekalian yang berada dimanapun juga. Hari ini kita akan merenungkan Injil, petikan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31. Dalam Injil ini diungkapkan bahwa Yesus dan Bapa akan tinggal dalam diri mereka, yaitu para murid, yang menghidupi kasih. Tuhan Yesus dan Bapa sendiri akan tinggal dalam diri para murid dan kita semua yang menghidupi ajaran kasih. Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa Dia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Karena Injil ini, petikan Injil ini adalah bagian dari Yesus yang menjanjikan penghibur Parakletos, yaitu Roh Kudus, dan terlebih bagian akhir dari perjamuan malam yang terakhir. Oleh karena itu, di sana terlihat jelas kasih antara Tuhan Yesus dan Bapanya. Jadi kasih yang dihidupi oleh Tuhan Yesus dan relasi dengan Bapanya itu telah menumbuhkan kasih yang sedemikian dalam antara Tuhan Yesus dengan para muridnya, termasuk kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, ungkapan kasih, saling mengasihi, tinggal dalam kasih, memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya, ini kuat sekali dalam teks Yohanes yang kita renungkan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari sekasih, di sini pesan Tuhan Yesus supaya para murid-muridnya, termasuk kita semua, harus berani membangun kebersamaan. Dan kalau kita membangun kebersamaan, maka kita tidak perlu gelisah. Kalau ada kebersamaan yang telah terbangun, maka kita tidak perlu gentar menghadapi situasi dunia ini. Dan kalau kita mampu membangun kebersamaan, itu berarti damai sejahtera ada dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, karena teks ini adalah petikan dari bagian akhir perjamuan malam terakhir, maka di sana pun juga tersirat dan terungkap bahwa Allah Bapa itu memakai manusia untuk karya keselamatan. Maka Allah Bapa mengutus firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka Yesus lahir dari Maria yang tetap perawan itu. Kemudian nanti Yesus akan mengajar para muridnya membuat mujizat-mujizat, mengatakan orang sakit sembuh, langsung sembuh. Yesus berjalan di atas air. Yesus mau mengampuni dosa orang, terampuni. Nah, saudara-saudari terkasih, maka Yesus setelah selesai melaksanakan tugas perutusannya dari Bapa ini, Yesus kembali kepada Bapa. Berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Nah,
ternyata karya penebusan ini juga tidak semua pihak setuju, terutama kekuatan jahat, kekuatan iblis. Dan kekuatan iblis ingin menggagalkan karya keselamatan Allah Bapa itu. Maka seperti halnya Allah Bapa memakai manusia dalam diri Yesus Sang Putra, itu firman Bapa sendiri, maka kekuatan jahat nanti, kekuatan iblis juga menggunakan manusia untuk menggagalkan karya penyelamatan itu. Bahkan nanti manusia ini bukan manusia yang asing, manusia yang jauh, tetapi orang dekat, bahkan terdekatnya sendiri, murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Dan Tuhan Yesus dalam perjamuan itu mengingatkan para muridnya bahwa kekuatan dunia, kekuatan kegelapan ini juga ada di dunia dan juga siap untuk menghancurkan rencana keselamatan Allah tadi. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, jadi cara yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, melalui manusia, dipakai oleh kekuatan jahat untuk menggagalkan, tetapi karya keselamatan Allah yang menang, yang mampu mengalahkan kekuatan jahat itu. Oleh karena itu, kita di dunia ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yang dalam pergaulan sehari-hari, dalam tindakan sehari-hari, terjadi pertempuran antara yang gelap dan yang terang tadi, maka satu-satunya untuk bertahan, mengalahkan kekuatan jahat itu, dan terus mengikuti Yesus, yaitu dengan mengasihi Tuhan Yesus. Maka kita juga di sana hendaknya sebagai murid Kristus saling menopang, saling membagi kabar kasih, kabar sukacita dari Tuhan Yesus di antara kita para murid-murid Tuhan ini. Dengan bahasa lain, kita diajak mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita diajak untuk saling mengasihi. Maka kalau kita memiliki relasi sedemikian kuat, tinggal dalam Tuhan dan saling mengasihi, maka hubungan batin kita, relasi batin, relasi rohani kita ini dengan Yesus menjadi semakin kuat. Dengan semakin kuat, maka akan menumbuhkan kekuatan iman kita. Sehingga saudara-saudari terkasih, kita di sana boleh menyaksikan, boleh melihat bahwa Yesus dan Bapanya akan tinggal bersama kita semua murid-muridnya yang mau menghidupi ajaran kasih itu. Kalau kita hidup dalam kasih itu, maka perpisahan dengan Tuhan Yesus tadi, juga diingatkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, tetapi justru ini harus menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita, untuk berdamai, mengalami damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus akan berseru sendiri kepada Roh Kudus, kepada Parakletos, Roh Penolong tadi, untuk menolong kita. Maka dalam hidup sehari-hari di dunia ini, yang banyak kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan jahat, tetapi kehadiran Roh Kudus yang diserukan oleh Tuhan Yesus tadi akan membuat kita berani berjalan terus dan mewartakan kabar sukacita itu dan saling menopang satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.